Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Belajar, yang mana pada pembahasan kita hari ini yaitu membahas tentang pendidikan Al-Quran. Temanya yaitu hukum tanwin dan nun sukun. Baik, perkenalkan, nama Bapak Ahmad Yani SPD. Nah, silakan di bawah ini ada link, ada nama-nama medsos Bapak. Silakan yang ingin lebih mengenal Bapak, klik tautan di samping berikut ini. Oke. Baik, kita membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin jelas nanti ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang namanya tanwin terdiri dari, lihat di samping, ada baris fathatain, kasratain, domatain, dan yang kita bahas adalah tentu nun mati atau nun sukun. Baik, hukum tanwin ataupun hukum nun mati dan tanwin nanti terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada ijhar, 2 idgham, ketiga iklab, yang keempat ikhfa hakiki. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan pertama. Baik, tentang hukum ijhar. Ijhar, apa itu ijhar? Ijhar secara bahasa yaitu menyatakan atau menerangkan sesuatu. Secara istilah dalam ilmu tajwid, ijhar adalah mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya di tempat keluarnya tanpa dengung. Nah, jadi yang namanya ijhar ini adalah bunyi bacaan. Bacaan apa? Bacaan yang terdiri dari tanwin tadi, dari fathatain, an, in, un, dan nun mati atau nun sukun. Huruf-huruf ijhar, huruf ijhar ada 6 ya. Yang pertama huruf alif, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima goin, yang keenam kho. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh kalimat dan huruf-huruf ijhar. Baik, yang pertama kita contohkan huruf alif. Ini huruf alifnya. Cara membacanya misal nih, man amana. Nah, jadi bunyinya dibaca jelas. Bunyinya di mana? Bunyi nun mati atau nun sukun ya. Nih alasannya, nun sukun bertemu huruf alif ya. Baik, yang kedua huruf ha. Cara membacanya min hadidin. Alasannya nun mati bertemu huruf ha. Nah, yang ketiga kho, man khoffat. Nah, membacanya dibaca dengan jelas, n-nya, nun-nya, nun mati. Yang keempat ain. Contoh min alaqin. Nah, yang kelima goin, min gilin. Yang keenam man huwa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang yang diawali baris tanwin. Kalau sebelumnya tadi diawali huruf nun sukun. Nah, baik, kita mulai huruf alif. Hasidin ida. Nah, baris kasratain bertemu huruf alif. Yang kedua huruf ha. Ghafurun halim. Huruf ro berbaris domatain bertemu huruf ha. Yang namanya ijhar bunyi an, in, unnya. Kalau di sini un, berarti unnya harus jelas. Run halim. Yang ketiga kho. Nah, bunyi kalimatnya kalimatin khobisah. Kalimatin, tinnya dibaca jelas. Kenapa? Karena huruf ta berbaris kasratain bertemu huruf kho. Nah, yang keempat huruf ain. Sami'un alim. Nah, huruf ain berbaris domatain bertemu huruf ain. Yang kelima goin. Haliman ghafuron ya. Yang keenam qaumin hadin. Nah, ini baris kasratain bertemu ha. Nah, inilah yang disebut dengan hukum bacaan ijhar. Oke, kita lanjut. Yang kedua idgham. Nah, idgham adalah yang dimaksud dengan idgham
memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutkannya. Nah, ternyata adik-adik, idgham ini ya terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna. Apa itu idgham biguna? Idgham biguna adalah memasukkan serta dengung bunyinya. Bunyi apa? Bunyi an, in, un, dan nun sukun atau nun mati. Nah, yang kedua idgham bilaguna. Idgham bilaguna yaitu memasukkan tanpa dengung. Jadi ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Yang dengung idgham biguna, yang tidak dengung bilaguna. Oke. Kita masuk ke huruf-huruf idgham biguna. Ya, biguna. Ternyata huruf-huruf idgham biguna itu ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, waw. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke contoh. Misal, yang baris tanwinnya bertemu huruf ya. Misal, hisabayyasira. Di mana dengungnya? Di yang ada tanda merah ini. Ba-nya baris fathatain bertemu huruf ya. Hisabayyasira. Seperti itu ya. Yang ini tanwin. Sekarang kita di sampingnya, yaitu diawali huruf nun mati. Nah, misal ayyafqahuhu. Ayyafqahuhu. Didengung. Dengungnya berapa? Dengungnya yaitu 1 alif 2 harokat. Nah, itu huruf ya. Yang kedua huruf nun. Amilatun nasibah. Tun nasibah. Tun nasibah. Itu dengung ya. Oke. Yang nun mati. Lan nadkhulaha. Di mana dengungnya? Nun mati bertemu huruf nun. Karena huruf nun ini termasuk dari huruf bagian idgham biguna. Yang ketiga mim. Bisultanim mubin. Nim mubin. Nah, nimnya disitulah didengung ya. Lanjut kita nun matinya lagi. Amman. Amman. Nah, didengung ya, nun mati bertemu mim. Yang huruf terakhir huruf waw. Khairu wa abqa. Nah, di mana idgham bigunanya? Nih, di huruf ro berbaris domatain bertemu waw. Khairu wa abqa. Nah, gitu. Yang terakhir yang non matinya bertemu waw. Miu. Nah, didengung. Miu waroi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Adik-adik, inilah dibaca dengan idgham bigunah. Idgham bigunah tadi apa? Dibaca secara dengung. Ingat hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua idgham bilaguna. Idgham bilaguna itu hurufnya ada 2. Ya. Sedangkan idgham biguna tadi ada 4. 4 ya. Kalau ini ada 2. Ya, ada 2. Ada 2. Yang pertama huruf ro, yang kedua huruf lam. Contoh kita huruf ro. Misalnya Tawwabar rahima. Nah, arti idgham bilaguna tadi dibaca dengan tidak dengung. Berarti kebalikannya idgham biguna. Berarti ini tidak panjang. Langsung saja barra. Barra. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik. Tawwabar rahima. Bisa yang nun mati lagi. Mirrahmati. 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 Seperti itu huruf lam. Huruf lam bimu'minil lana. Minil lana. Minil lana. Ya, jangan panjang, langsung saja huruf nun baris kasratain bertemu huruf lam. Oke, lanjut kita nun mati. Nun mati di sini bacaan seperti yubayyil lana. Jangan panjang dan tidak dengung. Oke, baik. Baik teman-teman, adik-adik pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi itu pembahasan tentang hukum-hukum tanwin. Ya, terdiri dari nun sukun atau nun mati dan tanwin, yaitu baris fathatain an, kasratain in, dan domatain un. Ya, dan cara membacanya nanti terbagi menjadi
beberapa hukum bagian yang sudah dijelaskan tadi. Baik, demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi teman-teman, adik-adik, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.